Kami tiap hari di kapal tidur bersama. Dan saya sempat meminta maaf. Beliau jawabnya, sebentar, tidak apa-apa. Lain kali kalau ada proyek lagi kita kerjakan. Cari yang gampang saja. Saya itu istri sirinya, Pak Teddy Minahasa. Biarpun beliau tidak mengakui. Terima kasih Yang Mulia. oke. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi. Polisi itu pengabdian, rezeki mengikuti. Apalagi di Sumatera Barat ini saya tekankan, jangan berorientasi cari duit di sini. Halo Widikers. Persidangan kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa terus berlanjut. Terbaru kesaksian mengejutkan muncul dari terdakwa Linda Pujastuti yang mengaku istri Siri Teddy. Bahkan Linda juga menyebut pada saat operasi penangkapan di Laut China Selatan, dia tidur bersama Teddy selama di kapal. Lantas seperti apa sisi gelap, karir dan kekayaan dari Irjen Teddy ini? Mari kita bongkar. Saya tidak katakan saya minta, tapi saya katakan saya perintahkan. Jangan ada lagi saudara-saudara yang menjadi backing. Irjen Teddy Minahasa didakwa memperjualbelikan barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi sebanyak 5 kg. Kasus ini turut melibatkan beberapa nama diantaranya AKBP Dodi Prawira Negara, Kompol Kasranto, Aibtu Janto P. Situmorang, Linda Pujastuti, Muhammad Nasir, serta Syamsul Ma'arif. Seluruh nama tersebut terlibat dalam distribusi penjualan sabu sitaan. Dirangkum dari berbagai sumber, kasus ini bermula saat Polres Bukit Tinggi mengungkap peredaran narkoba dan menyita barang bukti jenis sabu sebanyak 43,3 kg. AKBP Dodi yang menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi kemudian melaporkan kasus ini ke atasannya Irjen Teddy Minahasa yang menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Irjen Teddy lantas memerintahkan AKBP Dodi untuk melakukan penukaran barang bukti sabu itu dengan tawas. Syamsul Ma'arif ditunjuk oleh AKBP Dodi untuk melakukan penukaran barang bukti tersebut. Selain itu, Syamsul berperang mengantarkan sabu itu kepada Linda Pujastuti yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Linda lantas menyerahkan sabu tersebut ke Kompol Kasranto, Tamatan Kapolsek Kalibaru, Tanjung Priok. Selanjutnya, Kompol Kasranto menyerahkan saat terlarang itu ke Aibtu Janto, yang juga berperan menyerahkan narkotika tersebut ke Muhammad Nasir sebagai pengedar. Dan dalam persidangan terungkap sisi gelap Irjen Teddy yang ternyata mempunyai hubungan khusus dengan terdakwa Linda Pujastuti. Padahal keduanya sama-sama telah memiliki pasangan resmi. Di hadapan Hakim John Sarman Saragi, Linda bercerita tentang jalinan asmara yang terjadi antara dirinya dengan Teddy Minahasa. Bahkan Linda mengaku sering tidur bersama Irjen Teddy di atas kapal. Kami tiap hari di kapal tidur bersama. Saat itu Irjen Teddy menganggap Linda sebagai orang kepercayaannya. Namun Linda sempat memberikan informasi yang salah kepadanya pada 2019 lalu. Dari situ, Teddy merasa telah dipermainkan hingga berencana ingin menjebak Linda dengan memerintahkan AKBP Dodi untuk memberikan sabu seberat 5 kg. Tujuannya agar Linda ditangkap saat memegang sabu tersebut. Sebaliknya Linda justru mengakui telah meminta maaf kepada Teddy Minahasa terkait informasi salah tersebut. Linda juga mengklaim hubungannya dengan Teddy baik-baik saja. Saya sangat keberatan kalau ini jebakan. Saya dengan Pak Teddy tidak pernah ada masalah. Yang lebih mencengangkan lagi, Linda Pujastuti bahkan mengaku sebagai istri siri Irjen Teddy Minahasa. Namun Teddy memberikan bantahan terkait pengakuan tersebut. Saya itu istri sirinya, Pak Teddy Minahasa. Biarpun beliau tidak mengakui. Terima kasih Yang Mulia. Oke. Kemudian saat ditanyai hakim tentang awal perkenalannya dengan Linda, Irjen Teddy menjelaskan mereka bertemu di salah satu hotel tempat Linda bekerja. Wanita yang akrab disapa Mami Linda ini pernah bekerja di layanan spa hotel klasik Pecenongan. Iya. Saya saat kuliah di UI, saya bersama teman-teman saya sering kalau selesai kuliah tuh sauna atau spa di hotel klasik Pecenongan. Bertemu saudara Linda di resepsionis dari tempat spa itu. Kemudian Di balik sisi gelapnya, sebenarnya Irjen Teddy mempunyai riwayat perjalanan karir yang cemerlang.
Lulusan Akpol tahun 1993 ini memiliki banyak pengalaman di bidang lalu lintas. Tahun 2008, Irjen Teddy Minahasa sempat ditunjuk sebagai Kasubditmin Rejiden Ditlantas Polda Jawa Tengah. Tak lama setelah itu, aparat kelahiran 23 November 1970 ini dimutasi ke ibu kota untuk menduduki posisi Kabid Rejiden Ditlantas Polda Metro Jaya. Selanjutnya tahun 2011, pria asal Sulawesi Utara ini diangkat menjadi Kapolres Malang Kota. 2 tahun kemudian, Teddy ditunjuk sebagai Kasubag Giansi Sops, Baggiansi Sorgianstra Sops Polri. Dan masih di tahun yang sama, Irjen Teddy diangkat menjadi Kadence Ropaminal di Propam Polri. Perjalanan karirnya pun semakin meroket pada tahun 2014. Saat itu terpilih menjadi ajudan Wapres Yusuf Kala. 3 tahun kemudian, pria berkepala botak ini diberi amanah menjabat staf ahli wakil Presiden RI. Masih pada tahun 2017, Teddy digeser dan menduduki posisi Karopaminal di Propam Polri. Lesatan karir Irjen Teddy berlangsung pada tahun 2018. Untuk pertama kalinya, ia dipercaya menjadi orang nomor 1 di jajaran Polda. Saat itu, Irjen Teddy menjabat sebagai Kapolda Banten. Beberapa bulan kemudian, ia ditunjuk untuk mengisi posisi Wakapolda Lampung. Sementara pada tahun 2019, Teddy menjadi salah satu orang terdekat Kapolri Idam Aziz, dengan jabatan sebagai staf ahli bidang manajemen Kapolri. Kemudian saat posisi Idam Aziz digantikan oleh Jenderal Listio Sigit, Irjen Teddy dimutasi menjadi Kapolda Sumatera Barat. Irjen Teddy sempat dipindahkan menjadi Kapolda Jawa Timur ketika kerusuhan Stadion Kanjuruhan pecah. Namun setelah terlibat peredaran narkoba, ia justru diberhentikan secara tidak terhormat dari instansi kepolisian. Sebelum kasus peredaran narkobanya mencuat, nama Irjen Teddy sempat viral karena kekayaannya yang sangat fantastis dan menjadi polisi paling kaya di Indonesia versi LHKPN KPK. Mengutip laporan harta kekayaannya di laman LHKPN KPK, Irjen Teddy Minahasa memiliki kekayaan senilai 29,97 miliar rupiah dengan segudang aset mulai dari tanah dan bangunan hingga surat berharga. Data harta kekayaannya ini dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 26 Maret 2022, semasa masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Yang paling menarik, lebih dari 85% kekayaan Irjen Teddy ini bersumber dari aset tanah dan bangunan miliknya. Bagaimana tidak? Jumlahnya mencapai 53 bidang tanah beserta bangunan dengan total senilai 25,81 miliar rupiah. Adapun tanah dan bangunan tersebut tersebar di Sumatera dan Jawa yang didominasi berada di Pasuruan, Jawa Timur. Tak hanya tanah dan bangunan, aset transportasi milik Irjen Teddy Minahasa jumlahnya juga cukup fantastis. Secara terperinci sejumlah kendaraan yang dimilikinya, yaitu mobil Jeep Wrangler tahun 2016 senilai 750 juta rupiah, Toyota FJ 55 tahun 1970 senilai 75 juta rupiah, Toyota Land Cruiser XDG XCR tahun 1996 senilai 600 juta rupiah, motor Harley Davidson Solo tahun 2014 senilai 650 juta rupiah. Lebih lanjut, Teddy Minahasa juga memiliki aset lainnya seperti harta bergerak lainnya senilai 500 juta rupiah, surat berharga 62,5 juta rupiah, serta kas dan setara kas 1,52 miliar rupiah.